Persiapan matang mulai dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia, John Hartman, guna membangun kerangka tim tangguh untuk menghadapi putaran final Piala Asia 2027. Langkah awal yang diambil adalah menerapkan standarisasi tinggi dalam pemilihan komposisi pemain skuad Garuda. Di tengah gelombang kedatangan pemain keturunan yang merumput di kompetisi Eropa, ketegasan diperlihatkan oleh juru taktik asal Kanada tersebut. Sistem seleksi dan penilaian performa yang objektif akan diberlakukan secara merata. Hartman menegaskan bahwa evaluasi mendalam tetap menjadi instrumen utama, baik bagi pilar yang berkompetisi di dalam negeri maupun mereka yang berkarir di luar negeri. Sebelum berbicara banyak di level benua, Hartman juga mengalokasikan fokusnya pada turnamen regional, yaitu Piala AFF 2026. Kompetisi sepak bola Asia Tenggara tersebut bakal dimanfaatkan sebagai panggung pemantauan bakat lokal sekaligus pembentukan mentalitas juara. Rangkaian agenda uji coba internasional juga telah disusun rapi sebagai bagian dari periodisasi persiapan skuad. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Oman dan Mozambik dalam laga uji coba resmi FIFA Matchday Juni 2026 yang berlangsung di Jakarta. Persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi kini mulai menjadi perhatian serius. Guna memperkuat kedalaman skuad, PSSI diyakini akan terus melanjutkan program naturalisasi untuk pemain keturunan di Eropa. Saat ini, terdapat 2 nama pemain muda potensial yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik sepak bola tanah air. 2 pemain keturunan yang dimaksud yakni Luc Vicry dan Dean Zandenbergen. Kehadiran kedua pemain ini diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam pola serangan timnas Indonesia di masa depan. Kualitas fisik dan teknik yang mereka miliki dianggap sangat cocok dengan kebutuhan tim saat ini. Melihat kebutuhan tim yang mendesak, pengamat sepak bola Roni Pangamanan atau yang akrab disapa Bung Ropan meminta PSSI bertindak cepat. Ia menekankan pentingnya mendatangkan pemain dengan tipe penyerang murni untuk menyempurnakan komposisi tim. Menurut Bung Ropan, Luc Vicry memiliki karakteristik permainan yang mirip dengan Ole Romeni karena tidak terpaku di satu posisi. Ia bisa ditempatkan sebagai pemain nomor 10 yang mengatur serangan atau melebar ke sektor sayap. Namun, Bung Ropan memberikan catatan khusus bagi Dean Zandenbergen yang ia nilai sebagai sosok striker nomor 9 sejati. Kehadirannya dianggap sangat krusial untuk melengkapi lini depan yang saat ini juga menantikan kesembuhan Miliano Jonathans. Bung Ropan berpendapat bahwa waktu yang tersisa menuju Piala Asia tahun depan masih sangat cukup jika prosesnya dimulai sekarang. Ia meyakini proses naturalisasi bisa diselesaikan dalam waktu singkat asalkan dilakukan dengan serius. Berada di Indonesia, Jadon Oosterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu Bali pada hari ini Selasa. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram. Dalam video yang dibagikan, Jadon Oosterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jadon Oosterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Namun, banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap Jadon Oosterwolde mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun. Ia juga sempat 1 tahun memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jadon Oosterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 gol dengan koleksi 2 gol. Selain fullback kiri, Jadon Oosterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di Piala Asia 2027, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mulai mempersiapkan fondasi tim untuk menghadapi persaingan di Piala Asia 2027. Pelatih asal Inggris itu fokus melakukan evaluasi pemain setelah skuad Garuda tergabung di grup yang dihuni Jepang, Qatar, dan Thailand. Sebagai tahap awal persiapan, John Hartman memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026. Mayoritas pemain yang dipanggil berasal dari kompetisi domestik, sementara Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pemain abroad dalam daftar timnas Indonesia tersebut. Pemusatan latihan awalnya diproyeksikan untuk persiapan AFF Championship 2026 yang berlangsung pada Juli hingga Agustus mendatang. Namun John Hartman menegaskan agenda itu juga menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang menuju Piala Asia 2027. Salah satu langkah besar yang harus kami ambil adalah mengevaluasi pemain domestik, ujar Hartman.
Menurutnya, performa pemain di kompetisi lokal akan menjadi bahan utama dalam menentukan kerangka tim nasional ke depan. John Hartman ingin melihat langsung kualitas, karakter, dan kemampuan pemain yang dinilai sesuai dengan filosofi permainan yang ingin diterapkan di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dikabarkan telah meminta kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membawa 2 pemain diaspora tambahan ke skuad Garuda. Konfirmasi itu disampaikan staf khusus Kementerian Hukum Republik Indonesia, M. Nur Korompot. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pemain diaspora atau keturunan yang diinginkan John Hartman? Nama fullback kanan Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PSV Zwolle, Tristan Gooyer, jadi yang paling kencang. Tristan Gooyer sudah memberi 2 kode segera membela Timnas Indonesia. Medio Maret 2025, Tristan Gooyer terang-terangan terbuka memperkuat skuad Garuda. Ia juga memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya. Satu lagi, Tristan Gooyer pada September 2024 mengaku sudah dihubungi PSSI, namun proses naturalisasinya agak tertunda setelah pesepak bola 21 tahun ini mengalami cedera parah musim lalu. Setelah absen di sepanjang musim 2024-2025, Tristan Gooyer tampil gemilang bersama PSV Zwolle musim ini. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Tristan Gooyer juga dapat diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 18 laga Eredivisie 2025-2026, Tristan Gooyer mengemas 3 gol. Hebatnya, 3 gol itu dicetak Tristan Gooyer dari 3 laga beruntun. Baru berusia 21 tahun, Tristan Gooyer yang dapat berperan sebagai fullback kanan, kiri, dan bek tengah ini dapat masuk proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Penyerang muda MacArthur FC Luke Vickery menjadi nama terbaru yang santer dikabarkan bakal menjalani proses naturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia. Meski saat ini proses menjadi WNI belum dimulai secara resmi, pemain berbakat di Liga Australia tersebut sudah mematok target tinggi, yakni membawa skuad Garuda menembus panggung Piala Dunia. Vickery sendiri telah menyatakan ketertarikannya secara terbuka untuk membela Panji Merah Putih. Bahkan dirinya mengaku sudah beberapa kali menjalin komunikasi intensif dengan pelatih Timnas Indonesia saat ini, John Hartman. Vickery mengaku akan sangat bangga jika suatu saat nanti dapat menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai penyerang sayap maupun striker ini berharap kehadirannya bisa membantu skuad Garuda mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jika saya membela Timnas Indonesia suatu hari nanti, saya akan senang membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya, kata Vickery. Bintang muda MacArthur FC itu menilai Indonesia sangat layak tampil di ajang paling bergengsi sejagat tersebut, mengingat antusiasme penduduknya yang luar biasa terhadap sepak bola. Dengan kedalaman skuad yang terus meningkat saat ini, Vickery optimis Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan mimpi tersebut. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku memiliki bekal pengalaman penting untuk menghadapi lawan berat di Piala Asia 2027 Arab Saudi. Hartman pernah membawa Timnas Kanada mengalahkan Jepang dan Qatar dalam rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2022. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia tampil lebih kompetitif saat bertemu 2 tim kuat tersebut di fase grup. Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand pada Piala Asia 2027. Dari seluruh lawan yang dihadapi, Hartman menilai Jepang menjadi ujian paling besar untuk mengukur perkembangan skuad Garuda menuju target jangka panjang. Menurut John Hartman, pertandingan melawan tim kuat seperti Jepang dapat menjadi tolok ukur peningkatan kualitas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu menyebut pengalamannya bersama Kanada memberi banyak pelajaran saat menghadapi lawan dengan level tinggi. Hartman pernah membawa Kanada menundukkan Jepang dengan skor 2-1 serta mengalahkan Qatar 2-0 sebelum Piala Dunia 2022. Hartman berharap pengalaman tersebut dapat diterapkan kembali untuk membantu Timnas Indonesia menghadapi tantangan serupa di Piala Asia 2027. Nama Pascal Struijk kembali menjadi perbincangan hangat dalam isu naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Bek tengah milik Leeds United ini dinilai memiliki kualitas yang sangat cocok untuk memperkuat sektor pertahanan Garuda. Struijk lahir di Belgia pada 11 Agustus 1999, namun ia memiliki paspor Belanda dan pernah memperkuat tim nasional Belanda kelompok usia muda. Dilansir dari Wikipedia, Pascal Struijk, pemain bertahan berkaki kiri ini dikenal sebagai sosok yang fleksibel karena dapat bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri.